Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, salah satu nikmat yang agak jarang kita anggap sebagai nikmat adalah koreksi, saran, masukan, kritik. Kita terkadang merasa kalau ada orang yang mengkritisi kita, itu adalah serangan pada diri kita. Padahal itu adalah bagian dari nikmat Allah yang harus kita syukuri. Karena yang paling penting bagi kita dalam hidup ini adalah dari waktu ke waktu menjadi semakin baik. Tambah hari kita tambah baik, tambah tahu kekurangan dan kelemahan kita, serta tambah sungguh-sungguh kita memperbaiki diri. Harusnya kita menyesuaikan dengan doa kita. Bukankah kita minta ihdinas siratal mustaqim, minta diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya. Siapakah mereka? Nabiyin, syuhada, nabiyin, sidiqin, syuhada, dan solihin. Atau untuk menjadi nabi ya kita tidak mungkin karena sudah selesai masa kenabian, maka menjadi orang yang sidik, yang benar, menjadi syuhada, menjadi orang soleh. Sebetulnya itulah yang kita minta. Permintaan kita ini harus kita pahami bahwa menjadi baik itu tidak sekaligus. Menjadi baik itu adalah sebuah proses dari memahami dan mengamalkan. Kalau kita tidak paham, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalaupun kita memahami, tapi kita tidak melakukan, itu juga tidak benar. Oleh karena itu, dua hal yang sangat penting yang harus kita lakukan adalah belajar dan bermujahadah mengamalkannya. Nah, biasanya kita menganggap pelajaran itu hanya dari situasi yang kita sukai. Pelajaran dari guru, nasihat, atau pembinaan yang sesuai dengan keinginan kita, yang disampaikan dengan cara yang tepat menurut kita, penuh dengan hal-hal yang menyenangkan diri kita. Padahal petunjuk dari Allah bisa beragam, macam-macam caranya. Tinggal nafsu kita seperti apa. Kadang-kadang petunjuk dari Allah lewat kejadian yang kita suka maupun tidak kita suka. Nah, kali ini kita akan coba dalami salah satu ciri orang yang beruntung, yaitu tawasobil haq, saling berwasiat dalam kebenaran. Jadi keterampilan yang harus kita miliki adalah keterampilan menerima masukan, menerima saran, menerima koreksi, menerima kritik. Ini adalah hal yang sangat penting kita miliki, karena tawasobil haq itu adalah bagian dari orang yang saling berwasiat dalam kebenaran, adalah bagian kunci orang yang akan beruntung. Orang yang rugi itu adalah orang yang tidak memiliki kemampuan menerima nasihat dan menyampaikan nasihat dengan baik.
menyampaikan nasihat itu hanya akan bisa bagus kalau kita bisa menerima nasihat dengan baik. Kalau pikiran kita ingin menasehati orang lain dengan baik, maka yang harus kita miliki adalah kemampuan menerima nasihat dengan baik. Karena kalau kita tidak mampu menerima nasihat dengan baik, kita kehilangan kemampuan untuk bisa empati di dalam memberikan nasihat. Tetapi kemampuan menerima nasihat itu tidak boleh dengan nafsu. Kita harus meyakini dari awal bahwa kita ini memang memerlukan, seperti kita memerlukan cermin. Bukankah sudah kita bahas ada 4 cara supaya kita bisa mengevaluasi diri? Pertama adalah dengan menafakuri diri dengan jujur. Ini mudah tidak mudah, karena kadang-kadang kita tidak mau terlalu jujur melihat diri kita. Tapi kalau kita bisa dengan jujur menulis siapa diri kita dengan jujur ya, kita akan mengetahui bahwa banyak sekali kekurangan yang harus kita perbaiki, tapi sedikit orang yang melakukannya. Yang kedua adalah dengan cermin. Cermin di sini, kalau cermin bisa melihat fisik, tetapi orang-orang yang terdekat dengan kita, yang lama bersama kita, yang sudah mengetahui karakter kita, kelakuan kita, sifat kita lebih banyak, itu sebetulnya adalah bagian penting dari kehidupan kita karena jadi cermin. Apip suaranya masuk. Nah, maaf ya. Orang tua, suami, istri, anak, orang-orang yang dekat dengan kita itu sebetulnya karunia Allah yang besar karena beliau-beliau mengetahui diri kita lebih banyak dibanding yang lain. Ya, harusnya kita benar-benar memanfaatkan posisi orang-orang yang dekat ini untuk mengoreksi, memberikan input kepada kita, input yang kita perlukan seperti kita melihat cermin. Melihat cermin. Punten Apip, ini nyala terus ininya, maaf ya, zoomnya. Maaf ya hadirin, terganggu. Ya, sebentar supaya jadi keberuntungan dari orang terdekat dengan kita adalah mereka mengetahui kekurangan, kesalahan kita lebih banyak dibanding yang lain. Yang ketiga, memanfaatkan orang-orang yang tidak menyukai kita seperti lawan-lawan atau ya begitulah orang-orang yang hidupnya memang penuh ketidaksukaan, kebencian kepada kita. Nah, mereka pun memiliki energi lebih untuk mencari, menyelidiki kekurangan dan kesalahan kita. Ini harusnya menjadi sesuatu yang kita manfaatkan. Karena gratis sekali ya, mereka sudah mengeluarkan effort, perjuangan agar kita jadi tahu kekurangan kita. Dan yang keempat adalah dengan menafakuri kejadian-kejadian yang ada, baik berita maupun yang ada di lingkungan kita, ataupun orang-orang yang berseliweran, tetangga dan masyarakat, siapapun. Karena perilaku mereka bisa menjadi bahan kita mengevaluasi diri. Bukan untuk merendahkan siapapun. Kalau kita ketemu orang baik, kita bisa belajar dari kebaikannya. Kalau kita mendapatkan sikap yang kurang baik, kita bisa belajar juga. Jadi sebetulnya tidak ada ruginya ketemu dengan siapapun kalau kita niatkan belajar untuk mengevaluasi diri. Nah, baik, kita ulangi yang tadi bahwa kita harus punya kemampuan untuk bisa jujur melihat diri kita sendiri.
Dari mana awalnya? Kita harus sadar bahwa kita jauh dari kesempurnaan, jauh-jauh. Kita goalnya adalah menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kalau di pesantren namanya PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Sebelum kita melakukan yang terbaik, tentu saja kita harus berusaha memperbaiki diri. Karena kita tidak terancam oleh keburukan siapapun, kecuali kita terancam oleh keburukan diri kita sendiri. Ini yang paling penting ya, surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan jikalau kamu berbuat buruk, berbuat jahat, maka keburukan itu pun untuk diri kita sendiri. Ini yang harus sangat kita sadari, bahwa ancaman hidup kita bukan datang dari siapapun, kecuali dari perilaku kita sendiri. Tolong ini dipegang teguh ya, supaya kita tidak ribet hidup ini. Semua nikmat datang dari Allah, semua keburukan diundang oleh diri kita sendiri. Surat An-Nisa 79. Jadi jangan merasa terancam oleh apapun, oleh siapapun, selain kita terancam oleh keburukan kita sendiri yang tidak mau kita akui, yang tidak mau kita jujur akui dan tidak kita serius perbaiki. Itulah yang mengancam hidup kita. Yang lain-lain tidak ada bahayanya. Yang lain-lain hanya jadi jalan saja dari Allah, sampainya apa yang Allah tetapkan untuk kita. Buah dari perbuatan kita sendiri. Nah, yang harus kita lakukan sesudah kita menyadari bahwa diri kita ini terancam oleh perbuatan buruk dan kekurangan kesalahan kita, maka tugas kita selanjutnya adalah terus mencari tahu, diantaranya dengan doa. Doa ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjukkan ya, supaya kita tahu bagaimana apa yang harus kita perbaiki. Langkah selanjutnya sesudah minta kepada Allah yang Maha Tahu keburukan kita, ya kita harus serius untuk menyadari petunjuk itu akan datang dalam berbagai jalan. Ada yang enak, yang cocok dengan keinginan kita, ada yang caranya kurang enak, tapi isinya benar. Ada yang isinya tidak baik, tapi caranya juga baik. Misalkan ada yang caranya buruk, isinya buruk. Semuanya baik bagi kita kalau benar menyikapinya. Nah, apa yang menjadi penghalang kita tidak bisa menjadi lebih baik? Ujub. Yang menghalangi kita menjadi lebih baik adalah ujub. Seperti Adam, seperti nauzubillah, iblis ya. Iblis mengatakan anak khairu minhu, aku lebih baik daripada dia, maksudnya lebih baik dari Adam. Nah, karena merasa lebih baik ini membuat kita menjadi sulit. Yang kedua penyakitnya takabur, yaitu merendahkan orang lain. Inilah bahayanya pada diri kita kalau kita sudah merasa lebih baik dan kita merendahkan orang lain, sehingga kita menjadi sulit sekali untuk bisa berubah. Seharusnya kita menyadari bahwa kita ini benar-benar hanya pertolongan Allah kita bisa dihargai orang. Kita sangat-sangat memerlukan saran, nasihat, koreksi, kritik, apapun bentuknya, bagaimanapun caranya, yang paling penting adalah kita jadi tahu kekurangan kita. Ini esensi terpenting. Beginilah, di depan ada makanan enak dan ada ular berbisa. Kita tidak lihat. Informasi mana yang terpenting bagi kita? Mana yang terpenting? Informasi tentang makanan kesukaan, informasi tentang ular yang bahaya. Pasti lebih penting bagi kita adalah tentang ular bahaya. Sekarang ada dua yang dikubur. Dikubur nih ya.
kita tidak bisa lihat, dipendam. Yang satu adalah tumpukan uang, yang satu ranjau yang bisa meledak. Mana informasi terpenting kalau disuruh milih salah satu? Mau informasi uang atau ranjau? Tidak ada artinya. Kita punya uang, kalau kita nginjak ranjau, tentu kita ingin selamat dulu. Nah, keinginan selamat ini adalah kita harus cari tahu. Nah, Allah mengetahui semua kekurangan kita, kesalahan kita, yang kecil, sedang, halus, besar. Allah Maha Baik memberikan petunjuk lewat siapapun. Di antaranya lewat 4 tadi ya, lewat tafakur, lewat cermin, lewat orang yang memang antipati kepada kita, dan lewat kejadian lingkungan. Nah, sekarang kita bagaimana menyikapinya nih? Seharusnya ketika kita lihat cermin, dan di cermin itu ada kotoran di hidung, di gigi, di wajah, apa yang kita lakukan? Sibuk bela diri? Bukan. Apa yang kita lakukan? Kita sibuk membersihkannya. Harusnya kita berterima kasih kepada cermin, karena cermin benda mati, jadi karena kita tidak terpikir berterima kasih. Bayangkan udah keren-keren ada upil di sini. Kita tidak tahu. Nah, lihat cermin, kelihatan ada upil di hidung kita, apa yang kita lakukan? Bela diri? Menjelaskan? Tidak, kan langsung kita ambil upil itu, kita bersihkan. Nah, kadang-kadang kita ketemu dengan orang, kita tidak ada cermin, tapi ada orang, misalkan karyawan atau siapa teman, atau lalu memberitahu, itu wajahnya kotor, ada upil, ada di gigi yang hitam. Apa yang kita lakukan? Kita membersihkannya dan berterima kasih. Sayangnya kita baru bisa melakukan hal ini untuk casing, topeng. Padahal ada yang lebih penting lagi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi melihat hati dan amalmu. Kalau tadi kita ada yang ngasih tahu tentang casing, Pak maaf kancingnya terbalik, wah Pak maaf, misalkan bajunya kotor, kita tidak membela diri, kita langsung oh ya, dibersihkan dan berterima kasih. Ini casing, hadirin. Ada yang lebih penting lagi kita berterima kasih, adalah kalau orang memberitahu keburukan kita yang sebenarnya. Tadi kan hanya casing, gak ada apa-apanya. Ya, yang bahaya kan akhlak kita, karakter kita. Nah, jadi kita sangat memerlukan cermin. Tidak hanya casing, tapi hati kita, akhlak kita. Dan Allah mendatangkan lewat siapa saja. Lewat orang tua, lewat mertua, lewat anak, lewat cucu, lewat suami, lewat istri, lewat teman dekat, lewat guru, ya, lewat orang-orang yang lebih banyak mengetahui karena berinteraksi dengan kita banyak. Apalagi sudah berumah tangga, lewat pendamping. Harusnya kita memiliki kesadaran betul untuk bercermin. Jadi, kalau nanti ada masukan dalam bentuk apapun dari cermin ini, seharusnya kita sangat bersyukur, sangat berterima kasih, sangat menghargai, sangat berusaha menafakuri. Kita jangan sibuk membela diri. Kita kalau bercermin kan nggak pernah bela diri, itu ada upil, enggak, ini bukan upil, sebetulnya upil ini tidak ada, hanya tidak mungkin begitu ya. Itu giginya ada yang hitam, oh enggak, itu saudara aja yang salah lihat, sebetulnya gigi saya putih, enggak begitu ya. Atau ketika di kantor ada yang ngasih tahu,
Pak, itu maaf, bajunya terbalik. Ah, saudara saja, jangan begitulah, jangan sembarang ngomong. Enggak, kita enggak begitu. Ya, kita langsung, oh iya ya, oh iya ya, maaf, maaf. Duh, terima kasih banyak, saudara sudah memberitahu. Ini sebetulnya yang harus kita lakukan. Cuma nafsu kadang-kadang membuat kita selalu ingin bela diri, selalu membuat alasan-alasan. Memang ada kalanya alasan itu benar ya. Tapi yang paling penting bagi kita adalah kita terus menafakuri dan fokus memperbaiki. Tapi harus kita ingat bahwa kita memperbaiki diri bukan agar orang tidak mengoreksi, salah. Kita memperbaiki diri bukan agar orang jadi menghargai kita, bukan. Kita memperbaiki diri karena syukur kepada Allah. Allah sudah memberitahu kepada kita apa yang harus kita perbaiki. Kita memperbaiki diri bukan demi penilaian orang. Kita memperbaiki diri sebagai syukur kepada Allah. Jadi benar-benar harus diniatkan ibadah memperbaiki diri itu. Jangan sampai kita berbuat baik supaya orang jadi baik ke kita. Kita berbuat baik agar diakui sudah baik. Kita berbuat baik agar orang jadi baik ke kita. Ini belum menjadi kebaikan yang baik, ya, karena niatnya tidak baik. Niat yang baik bagaimana? Saya berbuat baik lillahi ta'ala, karena ibadah. Allah sudah menunjukkan kepada saya apa yang harus saya perbaiki. Saya perbaiki sebagai syukur kepada Allah. Orang lain menjadi baik ke kita atau tidak baik, ya, itu bukan wilayah kita. Itu adalah nanti Allah yang menggerakkan. Ini ini hal yang dirasa sangat penting untuk ditafakuri, karena kadang-kadang kita berbuat baik agar dinilai baik, agar orang jadi baik ke kita, agar orang tidak berbuat jelek ke kita. Kalau ini yang jadi niat kita, maka tidak dinilai ibadah, tidak jadi amal soleh, dan selain tidak ada pahalanya, kita tidak akan bahagia, tidak akan istiqomah. Karena kita berbuat demi makhluk, bukan ingin dinilai oleh Allah. Jadi kalau kita nanti dapat koreksi, ya perbaiki diri. Gimana, saya sudah berusaha memperbaiki diri, tapi saya belum dipercaya aja, ya nggak ada masalah. Terus saja perbaiki diri. Kan ada yang berusaha tobat, memperbaiki diri, tapi tetap belum dipercaya, ya nggak ada masalah. Itu Allah juga yang menggerakkan supaya kita tetap lebih konsisten mencari keridhaan Allah, bukan mencari penilaian orang. Orang digerakkan oleh Allah untuk misalkan tetap kurang percaya ke kita, ya kita tobat aja supaya niat kita makin lurus. Jadi ini penting sekali. Pertama, kita harus menyadari bahwa kita ini terancam oleh keburukan kita. Yang kedua, kita harus minta kepada Allah supaya kita diberikan petunjuk, supaya kita bisa tobat. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Yang ketiga, kita harus ikhtiar mencari tahu, dan kalaupun Allah sudah memberikan kepada kita pemberitahuan tentang akhlak yang harus kita perbaiki, ya kita harus bersyukur kepada orangnya, sangat berterima kasih karena sudah jadi jalan kepada Allah, bersyukur, alhamdulillah, dan fokus memperbaiki diri, PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Dengan catatan penting adalah kita memperbaiki diri, kita bertobat adalah sebagai ibadah, mencari keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan makhluk. Ini penting karena kita kalau memperbaiki diri demi dinilai orang, kita tidak akan menikmati. Kita akan galau terus di dalam memperbaiki dirinya karena takut direspon orang tidak sesuai harapan. Kemudian kita juga tidak akan istiqomah
akan berhenti nanti episode memperbaiki dirinya ketika respon orang tidak sesuai harapan. Kita juga akan kecewa ketika kita tidak direspon sesuai harapan. Tapi orang yang ikhlas dalam memperbaiki diri, terus saja konsisten dia bertobat, mencari tahu, memperbaiki diri, karena baginya yang paling penting adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat bahagia orang yang mensucikan jiwa itu dan merugi yang mengotorinya. Nah, ini yang ikhlas ya. Hal penting lainnya adalah kemampuan kita berterima kasih. Biasanya yang membuat kita sulit menerima adalah ujub dan kesombongan kita, serta ya penyakit hati lainnya, yaitu nafsu ya. Kita tidak suka diberikan masukan, padahal yang memberi masukan itu Allah, hanya lewat siapa yang Allah kehendaki. Nah, gagalnya kita menikmati semua ini karena kita melihat makhluk, padahal sesungguhnya Allah yang menggerakkan. Jadi kepada Allah bersyukur, dan kepada manusianya harus berterima kasih. Lam yaskurin nas, man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak tahu terima kasih kepada manusia, maka dia tidak bisa termasuk bersyukur kepada Allah. Jadi harusnya kita sangat berterima kasih kepada siapapun yang memberitahu kekurangan kita, apapun bentuknya, kekurangan, kesalahan, lahir batin, bagaimanapun caranya, ya. Karena caranya tetap menjadi cara yang enak, cara yang agak kurang enak. Kalau yang kurang enak bagaimana? Ya, selain kita dapat masukan, kita juga dapat penggugur dosa. Jadi bukan fokus bela diri, tapi fokus memperbaiki diri, fokus melakukan yang terbaik, diantaranya berterima kasih. Wallahu alam. Dalilnya ini surat Al-Asr ya, tawassobil haqq wa tawassobil haqq. Baik, Apip, ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Baik, bagi sahabat yang berada di media sosial yang ingin bertanya boleh ditulis dahulu. Baik, izin A, belum ada yang bertanya. Ya, rekan-rekan, terima kasih. Kemarin AA di Batam ada wisuda SMP, alhamdulillah, angkatan keempat kalau tidak salah ya. Bagi warga Batam dan sekitarnya sudah ada SD di Batam itu, kemudian SMP dan SMA putra-putri, ikhwan akhwat. Juga Baitul Quran. Bagi warga Batam yang ingin mendaftarkan anaknya pesantren, sekolah dan pesantren, silahkan. Di Eko Pesantren 2 itu ada PDF. PDF ini pendidikan diniyah formal, pendidikan menjadi calon ulama ya, karena konten pendidikan agamanya lebih banyak, tetapi semuanya legal, berijazah resmi, sehingga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi manapun. Yang di Eko Pesantren 2 untuk ikhwan dan yang di Geger Kalong untuk akhwat, silakan. Itu pun setara SMP dan setara SMA, dan ijazahnya formal ya, resmi, sehingga kalau mau melanjutkan ke kampus manapun bisa. Adapun sekolah di Darut Tauhid adalah mulai dari TK, ada SD di Eko Pesantren 1, SMP ikhwan akhwat, SD juga ikhwan akhwat, SMK, SMA maksudnya, SMA ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Yang 4 tahun itu setahun pertamanya adalah menghafal Quran. Jadi diharapkan ketika sudah lanjut nanti bisa lebih banyak hafalannya, dan ya
kampus STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid ya. Lalu ada juga SMK, dan ada juga program pesantren, di antaranya adalah Daurah Kolbiah selama 1 bulan kalau mau pesantren, kemudian santri akhlak plus wirausaha itu 4 bulan, santri masa keemasan 40 hari, dan ada berbagai paket pelatihan lain. Silakan manfaatkan sekiranya diperlukan. Baik, silakan Pip. Cek bismillah. Baik, izin dari Instagram sudah ada yang bertanya. Kok Asal suara Pip? Bentar, mungkin saya yang kurang settingnya. Lanjut, silakan. izin dari Instagram. Assalamualaikum, Pak Kiai, izin bertanya, bagaimana agar hati ini tidak mudah sensitif atau sakit hati terhadap perkataan atau perbuatan buruk orang lain? Memang salah satu yang penting latihan dalam hidup ini adalah yang sangat prioritas di antara prioritas lainnya adalah, kan sabar itu sabar ketika menjauhi maksiat, sabar ketika taat, sabar ketika menghadapi musibah. Nah, ulama menambahkan satu lagi, sabar menyikapi perkataan dan perbuatan orang lain. Ini ada juga disebut bagian dari musibah. Tapi kalau secara khusus, memang ada di dalam Al-Quran, wa idza khatabakumul jahiluna qalu salaman. Dan jika orang-orang jahil itu, orang jahil di sini adalah orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, mengatakan perkataan yang kurang baik, qalu salaman. Kita diperintahkan untuk tetap berkata yang baik, yang membawa keselamatan. Jadi ini eksplisit sekali. Salah satu ciri kerendahan hati seseorang, jadi orang rendah hati itu cirinya ya adalah ketika ada orang yang berbicara kurang baik, maka dia tetap bersikap baik, tenang, dan membalasnya dengan perkataan yang membawa kebaikan atau minimal diam, tidak membalas dengan perkataan yang buruk. Nah, ini surat apa Pip? Aduh, saya lupa ya. Furqan gitu ya. Wa idza khatabahum wa idza ya, maaf ya. Ya ini ya. Ya benar, Al-Furqan ayat 63. Lengkapnya begini ya. Ini penting sekali untuk disadari. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang maha penyayang itu adalah alladzina, orang-orang yang yamshuna alal ardi hauna, orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Wa idza, dan apabila khatabahumul jahiluna qalu salama, dan jikalau orang-orang jahil mengatakan sesuatu kepada mereka, lalu mereka menjawab dengan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi satu hal yang harus kita sadari, akan ada situasi, perkataan, dan sikap orang yang tidak enak kepada kita, dan ini sudah menjadi bagian sunatullah yang akan kita jalani, dan kita harus menyikapinya dengan sikap yang disukai Allah, yaitu tenang, dan menyikapi dengan perkataan yang mengandung keselamatan. Gitu. Dilatih saja ya. Dan ini akan memasukkan kita ke wilayah ibadur rahman, hamba Allah yang maha penyayang. Lanjut. Oh, mungkin ada yang mengatakan gimana supaya nggak sakit hati. Jadi lihatnya begini, orang yang bicara itu adalah jalan dari Allah sampainya yang akan Allah berikan ke kita. Jalannya petunjuk dari Allah, jalannya ujian.
Jadi jangan melihat orangnya yang bicara, tapi orangnya jalan dari Allah memberikan petunjuk atau menguji kita lewat beliau. Kayak kita ada soal agak susah, ya jangan marah jangan jadi jengkel ke kertasnya karena kertas itu jalan. Jawab saja dengan jawaban yang benar, sesuai dengan yang memberikan soal. Semangat, Pip. Baik, izin ada pertanyaan lagi dari Instagram. Assalamualaikum AA, izin bertanya, Ustadz, saya ingin menikah, tapi ada kakak perempuan yang belum menikah, apakah boleh melangkahi A? Oh, boleh, boleh saja, tapi dengan cara yang sebaiknya bijaksana, ya. Oke, Pip, halo? Halo, Iya, Pip? ya, Oh iya, berarti settingan saya yang harus perbaiki, maaf ya. Oh, boleh, boleh, sangat boleh. Tidak ada itu apa? Kalau di Runghal kemudian kakaknya jadi nggak dapat jodoh, em, secara manusiawi tentu saja ada rasa sedih kalau terlewati. Tapi kalau dengan iman, ya siapa yang paling sudah siap nikah, kita dukung. Kalau adik bungsunya sudah siap nikah dan kalau ditunda jadi dosa, maka didukung oleh semuanya. Justru yang menolong memudahkan urusan akan dimudahkan. Pernah ada itu kejadian kakak beradik perempuan tiga, asalnya yang paling duluan mau nikah itu justru bungsu. Nah, kakak-kakaknya imannya sudah sampai bahwa jodoh itu Allah yang menentukan. Kalau adiknya sudah diberikan calon, mereka belum, kenapa harus menghalangi? Maka disupport itu yang bungsu. Nah, Allah mengetahui ini kakaknya diuji dengan belum dapat pasangan, ridho, dan malah mendukung adiknya untuk segera menikah daripada banyak bisa jadi dosa. Qadarullah sesudah itu kedua kakaknya pun akhirnya diberi oleh Allah pendamping hidup. Para kakak yang diuji setiap situasi ini, dukunglah adik-adiknya yang sudah siap menikah daripada nanti jadi dosa. Jangan sampai kita seperti menghalangi karena itu akan kembali ke kita sikap kurang baiknya. Demikian pula orang tua, ya bisa dipahami keinginan orang tua, tetapi kan yang mengatur takdir adalah Allah. Kalau diuji anak bungsunya atau yang adiknya sudah ada calonnya, nikahkan. Jangan sampai terhalang karena kakaknya belum menikah. Ya, justru dengan menikahkan, mudah-mudahan nanti malah dapat jodohnya. iya, baik A, izin membacakan lagi masih dari Instagram. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya gimana hati ini agar bisa sabar dan lapang dada karena harus mengurus ibu yang sakit tanpa bantuan dari keluarga, di mana saya ibu tunggal dua anak dan harus mengurus ibu yang stroke dan rewel dan bawelnya. Itu bagaimana? Ya, AA tentu saja tidak niat menggampangkan ujian yang sedang dihadapi oleh ibu ini. Ibu punya dua anak, ibu tunggal, kemudian orang tuanya stroke, merawat dalam keadaan keterbatasan fisik, juga emosi yang mungkin tidak stabil akibat usia dan penyakitnya. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa hidup ini memang semuanya ada ujiannya. Jangan melihatnya sebagai beban, tetapi walaupun terasa terbebani, tapi lihatlah pahala yang besar yang Allah janjikan. Ini memang tidak terlihat oleh mata, tapi bisa terlihat oleh mata penuh keyakinan kepada Allah. Bahwa tidak ada satupun kebaikan yang dilakukan, kecuali pasti ada balasan yang sempurna di sisi Allah, dengan berbagai bentuk dan cara, ya. Coba bacakan ini sebuah hadis yang pernah berulang dibacakan, tapi mudah-mudahan
teman-teman menjadi semakin yakin dengan hadis ini dan bisa menyikapi ujian yang berat itu dengan semangat yang berbeda ya. Itu kan tadi berat sekali ya. Inna uzmal jazai ma'a uzmil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian dan bala. Jadi ini berat ya. Sudah harus menafkahi anak, ngurus anak sendirian, udah gitu ngurus orang tua, orang lain tidak ada yang bantu. Allah tahu semuanya. Allah menyaksikan semua. Wa innallaha idza ahabba qauman, dan jikalau Allah mencintai satu kaum, juga di sini seseorang, ibtalahum, Allah akan memberikan ujian. Waman radiya falahu ridho, waman sakhita falahu saqatu. Barang siapa yang ridho dengan ujian yang dijalani ini, Allah ridho kepadanya, dan barang siapa yang murka, marah, Allah marah kepadanya. Ujian ini sudah diukur oleh Allah, benar, berat. Saja membayangkannya sudah, wah berat nih ya. Tetapi kalau ridho, ya Allah saya terima ujian hidup ini. Saya terima, saya mengurus keluarga, mengurus anak, mengurus ibu yang sedang sakit. Ya Allah saya terima ujian. Nah, kata-kata ridho terhadap takdir ini akan mengubah banyak hal. Pertama, nanti Allah akan menenangkan hati kita. Entah gimana kita jadi lebih tenang, lebih ringan, walaupun secara perhitungan duniawi berat ya, tetapi Allah akan membuat hati kita lebih tenang, lebih lapang, tidak tertekan. Ini yang pertama, dilapangkan. Yang kedua, Allah ngasih jalan keluarnya nanti. Entah dari mana, ada aja pertolongannya. Apa ibu menjadi lebih sabar, orang tuanya juga bisa lebih tenang, tidak marah-marah, tidak rewel-rewel, anak bisa lebih nurut, beasiswa datang, atau ada bantuan dari tempat yang tidak diduga-duga. Kuncinya ridho dulu. Dan yang ketiga, tentu saja ada pahala besar sekali di balik semua ini, dan akan ada balasannya. Bentuknya, waktunya Allah yang paling tahu ya. Dan Allah ridho. Nah, kalau kita tidak nerima takdir ini, maka hati kita jadi berat, jadi nyesek, hati itu jadi sempit, tertekan. Yang kedua, enggak ada jalan, jadi kita bingung terus ya. Yang ketiga, bisa jadi dosa karena kita tidak nerima takdir. Jadi kerugiannya berlipat-lipat. Semoga dikarunia Allah kesabaran, hati yang lapang, ridho. Insya Allah kalau ingat Allah melihat, menyaksikan, menilai, terus akan beda ya. Kuncinya memang harus betul-betul cepat kembalikan ke Allah, banyak mengingat Allah dan yakin dengan janji jaminan Allah. Semoga Allah ringankan, Allah tolong, Allah berkahi ya. Terakhir, Pip. Baik, izin dari YouTube terakhir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Teman saya rutin ikut pengajian sudah puluhan tahun sampai saat ini. Yang bikin saya heran adalah ia selalu berdusta dan ia sedang melakukannya. Kenapa pengajiannya tidak membuatnya berubah ya? Ulangi Pip, sekali lagi Pip. Oh, Assalamualaikum Pak Ustadz. Teman saya rutin ikut pengajian sudah puluhan tahun sampai saat ini. Yang bikin saya heran adalah ia selalu berdusta dan ia sedang melakukannya. Kenapa pengajiannya tidak membuatnya berubah ya? Ya, husnuzan, mudah-mudahan ada perubahan. Mungkin tadinya minus 10, sekarang jadi minus 4, minus 3. Tetap minus memang, tapi sudah ada perubahan dari minus 10 ke minus 2, itu husnuzonnya. Kenapa masih berdusta? Berarti tingkat keimanannya masih belum kokoh. Karena kalau orang sudah kuat iman, dia tidak akan berdusta, dia tidak berbohong.
Tidak bisa bersatu bohong dengan iman, ya, karena yang suka bohong itu munafik. Nah, lalu kenapa kok pengajiannya belum belum mengubah? Ya, kita tidak tahu ya, tetapi biasanya orang itu akan ditolong oleh Allah kalau niatnya mencari ilmunya ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, ada upaya untuk mengamalkan ilmu. Jadi namanya mujahadah untuk mengamalkan ilmu dan mujahadah untuk mengendalikan nafsu. Nah, dari sini perubahan itu. Kalau datang ke majelis taklim belum berubah, ya kita husnudonnya sudah ada perubahan, tapi mungkin belum seperti yang kita harapkan. Tapi selalu akan ada kebaikan, walaupun kita tidak melihat banyak, kita berbaik sangka ada kebaikan, ya. Terima kasih, Pip. Terima kasih semuanya sahabatku yang baik. Kita ketemu di Istiqlal kapan ya, Pip? Nah, Pekan ya, kedua. iya, pekan kedua. Insya Allah kita ketemu di Istiqlal bulan depan, berarti ya, bulan Juli tanggal 13. Insya Allah rekan-rekan, benar ya, 13 Sunday itu. Insya Allah bersiaplah dari sekarang, ajak teman-teman. Kita berharap, jadi datang ke Istiqlal bisa juga dilihat dari medsos, tetapi kalau memungkinkan datang, Allah melihat itu. Yang pergi dari rumah, yang ongkos, yang mengeluarkan bensin, BBM, naik motor, capek, naik bis, naik kereta, semua dilihat oleh Allah. Ada perjuangan lebih dan memungkinkan untuk berangkat. Kemudian di sananya juga banyak, ribuan orang, kadang tidak kebagian tempat seperti yang diharapkan. Allah lihat semuanya, ya. Tidak ada satupun perjuangan yang kecil dalam pandangan Allah kalau ikhlas. Mungkin itulah yang akan mendatangkan ampunan yang banyak, kemudian tobatnya diterima, karena kan di majelis ilmu itu ada ampunan Allah yang luar biasa, atau doanya lebih diijabah. Materinya ya mungkin tidak hebat, tidak bagus bagus amat ya, biasa seperti begini, tetapi Allah nanti memberikan dampak yang besar, iman makin kuat, akhlak menjadi lebih bagus, ya tergantung dari niat dan effort perjuangannya. Bila memungkinkan, kumpul nanti kita ya, silaturahim. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.